Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki pembelajaran keempat, tema 3, subtema 2. Oke. Menurut gambar di sini menurut pendapatmu bagaimana? Semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Apa yang kamu lihat dari beberapa gambar di sini? Hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia dicoba dijelaskan. Ini hubungannya gimana? Ini adalah berbeda-beda suku, yang berbeda-beda suku tapi tetap satu, yaitu Indonesia. Menurut dari peta di situ, berbeda-beda tapi tetap satu jua yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, bahwasannya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di depan? Coba berikan pendapatmu. Berikan contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kamu lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Ya, silahkan diisi ya. Oke. Keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Kegiatan apa saja yang sedang dilakukan oleh anak-anak dalam gambar ini? Bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Masih banyak lagi contoh-contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Kedua gambar di atas bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya maksudnya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Masih banyak lagi contoh-contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekolah kita. Di sini ada dialog. Mari kita pelajari dan kita baca bersama-sama. Kalau kamu, apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial budaya, Ben? Menurutku, acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Dengan begini, kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Kita juga turut memperkenalkannya kepada orang-orang lain yang berbeda kebudayaan dengan kita, untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut. Betul sekali, Ben. Kamu tahu tidak, acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu itu sukses besar. Semuanya berkat iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan sebelumnya. Ini adalah tadi ini anak-anak dikerjakan ya.
terus difoto dikirim ke saya. Jadi 2 tadi itu juga ini. Jadi di sini iklan memang harus dibuat sebenarnya mungkin menurut dari dialog tadi. Dampaknya iklan itu sangat besar ya. Mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaiannya. Diskusikan dengan teman-temanmu keesokan harinya tentang iklan dan kata kunci yang kamu temukan. Kira-kira kata kunci apa ini? Di sini ya. Kata kunci iklan judul iklan 2. Apa kira-kira? Ya. Kata-kata kunci iklannya apa saja? Silakan dicari anak-anak ya. Oke. Ada di sini dialog lagi antara Siti, Udin dan Dayu. Jadi tidak kita belajar bersama hari ini. Jadi ya di rumahku asik. Aku sudah menyiapkan minuman ringan loh. Itu yang sedang banyak diiklankan akhir-akhir ini di televisi. Sejak saat ada iklan itu aku selalu membelinya. Wah, setauku semua jenis minuman ringan itu tidak baik bagi kesehatan, Din. Kadar gula dan pengawetnya tinggi. Belum lagi bahan-bahan kimiawi yang lainnya. Jangan terlalu sering mengkonsumsi minuman hingga seperti itu. Bisa jadi kamu benar Siti, pamanku pernah mengatakan hal yang sama. Namun di iklan disebutkan bahwa minuman ini mengandung banyak vitamin dan mineral. Artinya minuman ini juga memiliki manfaat bukan? Tentu saja semua iklan dimaksudkan untuk menarik hati pembelinya. Akan tetapi tidak semua yang diiklankan itu memang benar adanya. Kita harus selalu berhati-hati dalam memilih apa yang akan kita konsumsi. Setuju dengan Dayu. Wah, ternyata penggunaan kata-kata kunci itu sangat bermanfaat ya, terutama untuk menarik perhatian pendengar dan pembacanya. Jika memang demikian, bagaimana kalau kita membuat kita larutan sehat sendiri? Betul sekali Siti. Sekarang ada yang dikenal dengan infus water atau minuman berenergi. Infus water atau apa ya, water atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus. Sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Kini air infus juga merebak sampai ke Indonesia. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau verbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Secara teknis, air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih. Kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Namun, jangan hanya ikut-ikutan mengonsumsinya. Kenali dulu manfaat dari bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air dalam botol tersebut. Dengan mengenali manfaat dari bahan-bahan yang digunakan, kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, kalau di Mino di sekolah kita itu membuat minuman yang diketuai oleh Ustadzah Widi. Nah, minuman itu bernama Kamaru. Nah, di sini Kamaru ya, yang bahan-bahannya seperti ini. Mungkin anak-anak mau mencoba cara membuat Kamaru itu minuman yang ya enak ya. Sering ke ustadz-ustadzah mencoba minumannya, tapi sayang tidak dijual belikan, hanya dikonsumsi sendiri. Mungkin kalau sudah bahannya banyak, mungkin akan memperbanyak ya. Nah, bahannya ini misalnya 1,5 ikat kemangi, 3 jeruk nipis. Jadi kalau setengah ikat itu pakai 3 jeruk nipis. Potong iris menyamping jeruk nipis di gambar 1 itu ini ya. Bukan membelah horizontal tapi vertikal di bagian samping. Ini trik dari tukang soto Bunda. Keluar banyak peras jeruk, jadi dipotong-potong seperti ini biar airnya banyak. Preteli daun kemangi, cuci bersih, seduk dengan segelas air panas dan tutup selama setengah jam. Jadi setelah terpotong-potong seperti ini, lalu diendapkan dengan air panas seperti ini. Ya, jadi ini di Mino sudah sering dipraktekkan. Campurkan 500 ml air dengan seduhan kemangi dan perasan jeruk nipis. Selera tambah madu. Wah, tambah enak kalau ditambah madu.
bisa menambah kesehatan bagi tubuh. Ini adalah cara membuat kemaruk. Mungkin anak-anak kalau sempat ke sekolah bisa tanya langsung ke Ustadz Dawidi, karena beliaunya yang menangani ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semangat belajar. Akhirnya saya tutup.